Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, 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 salam budaya. Perkenalkan, aku Aisyah Auliani dari Prodi Pendidikan Bahasa Jawa, Fakultas Bahasa Seni dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di kesempatan kali ini aku mau membuat video tentang layanan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah literasi digital. Nah, bagaimana videonya? Yuk simak terus di video ini. Di kehidupan sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari keseharian kita, entah lewat ponsel, tablet, ataupun laptop. Kita selalu punya dorongan untuk membuka layar dan melihat apa yang sedang terjadi di dunia digital. Saat waktu luang, saat bosan, atau bahkan saat kita butuh teman, media sosial menjadi tempat pertama yang kita datangi. Dengan satu klik, kita bisa melihat berbagai unggahan seperti video, foto, pendapat, cerita, dan juga kehidupan orang lain yang terus berganti setiap kali kita mengulir halaman. Scroll, klik, dan buka. Semuanya terasa cepat dan tanpa henti. Media sosial yang awalnya hanya tempat hiburan, pelan-pelan menjadi ruang yang terasa begitu dekat, seolah-olah bagian dari hidup kita sendiri. Kita tertawa di sana, belajar di sana, berbagi hal kecil, dan mencari validasi tanpa sadar. Namun di balik setiap unggahan yang kita lihat, selalu ada seseorang dengan perasaan dan ceritanya sendiri, yang mungkin tidak selalu tampak dari layar. Pernahkah kalian membayangkan seseorang membuka ponselnya di pagi hari masih dengan perasaan biasa saja? Mungkin sedikit senang karena baru saja mengunggah sesuatu yang menurutnya sederhana, baik itu foto, video kecil, ataupun cerita sehari-harinya. Akan tetapi, begitu ia membuka notifikasi, yang muncul justru komentar-komentar seperti, "Ih, kok gendut banget sih? Ih, gayanya jelek deh. Ih, kok kayak badut sih? Bentukannya kayak dugong. Gak usah sok keren deh." Dan lain sebagainya. Dari luar, komentar itu mungkin terlihat sepele, sekilas tampak seperti candaan ringan. Tapi kita tidak bisa melihat bagaimana ia menarik napas panjang sebelum menurunkan pandangannya. Bagaimana ia memaksa tersenyum padahal hatinya retak dalam diam. Dalam hitungan detik, ekspresinya pun berubah. Dari yang tadi tersenyum menjadi terdiam. Dari yang awalnya percaya diri, tiba-tiba merasa salah dengan dirinya sendiri. Semua itu berawal dari komentar yang mungkin hanya butuh beberapa detik saja untuk diketik, tapi bisa meninggalkan luka yang bertahan jauh lebih lama. Cyberbullying muncul bukan karena ada seseorang yang merasa terlalu sensitif atau memiliki hati yang terlalu sensitif. Akan tetapi, cyberbullying itu muncul karena ada seseorang ataupun orang yang tidak memikirkan dampak dari kata-kata yang ia keluarkan. Banyak remaja mulai menarik diri, merasa tidak berharga, dan bahkan kehilangan semangat belajar maupun semangat hidupnya gara-gara cibiran di internet ataupun komentar-komentar jahat yang memenuhi sosial medianya. Dan sayangnya, banyak dari kita itu tidak sadar bahwa kita telah melukai hati seseorang. Ibarat kita melempar batu di tengah lautan, kita tidak pernah tahu seberapa dalam batu itu tenggelam di dasar lautan. Tidak harus melakukan hal yang besar untuk menjadi pengguna digital yang baik. Kita bisa memulainya dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, seperti jangan komentar sebagaimana kita tidak mau menerima komentar tersebut. Jangan share sesuatu yang menimbulkan potensi mempermalukan orang lain. Jangan ikut-ikutan mentertawakan postingan seseorang. Hargai privasi, perasaan, dan juga batasan. Kamu mungkin tidak bisa menghapus semua kebencian di internet, tetapi kamu bisa mengurangi salah satu sumbernya, yaitu diri kamu sendiri. Lucu boleh, bercanda juga boleh, tapi jangan sampai tawa yang kita buat itu menimbulkan luka yang tak kasat mata bagi orang lain. Setiap kata yang kita tulis, setiap komentar yang kita tulis itu mempunyai dampak. Setiap komentar mempunyai arti, dan setiap orang juga mempunyai hati yang harus dijaga. Mulai hari ini, jadilah alasan seseorang merasa aman di dunia digital, bukan alasan seseorang menghapus kepercayaan dirinya. Cyberbullying itu nyata, lukanya juga nyata, dan kita semua mempunyai peran untuk menghentikannya.
Stop cyberbullying, karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang pantas disakiti dengan nama bercanda. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai cyberbullying yang bermula dari kata bercanda hingga berujung luka yang tak kasat mata. Saya Aisyah Auliani, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di project selanjutnya, guys.